Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini part 2-nya dari video kemarin masih tentang selingkuh adalah maksiat. Nah, kali ini udah ya, yang minggu yang video yang lalu sudah. Kali ini kita coba bangun tentang kehidupan suami istri yang sebenarnya dan juga bagaimana nanti ada peran-peran yang memang akan membantu kehidupan suami istri. Jadi nggak hanya tanggung jawab berdua saja, tapi juga ada faktor-faktor di luar itu yang itu bisa membantu kehidupan suami istri. Sama tamu kita masih dengan Ustazah Septi dan insya Allah nanti beliau akan bahas semuanya. Pertanyaan pertama dulu, Ustazah. Jadi gimana sih kehidupan suami istri yang seharusnya, yang sebenarnya yang Islam tuntunkan? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan Islam sebagai aturan kehidupan yang sempurna ya, dari Allah juga yang merupakan zat yang maha sempurna. Maka ketika dituntunkan oleh Allah panduan untuk kehidupan berumah tangga ya, ada rambu-rambu ya yang ditetapkan gitu ya. Termasuk karena ini adalah menggabungkan dua orang yang berbeda ya, karakter yang sangat jauh berbeda gitu ya, laki-laki dengan perempuan, maka harus ada yang mengikat mereka, merekatkan mereka ya. Dan dalam pandangan Islam ya, dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya hubungan suami dengan istri itu ya, bentuknya, karakteristiknya itu adalah seperti hubungan persahabatan, suhbah. Dalam Quran surah Abasa itu memang diistilahkan sebutan panggilan kepada seorang istri itu adalah sahabat ya. Dalam Quran surah Abasa ayat 16 ya, ada di sana disebutkan ya, sahabat, maksudnya sahabat di sana adalah istri ya, dan anak-anaknya. Nah, jadi sebutan sahabat, nah ini menunjukkan bahwasanya istri itu adalah seseorang yang sangat dekat. Nah, sebaliknya suami juga seseorang yang sangat dekat dengan istrinya ya. Di ayat yang lain Allah mengibaratkan ya dengan perumpamaan yang sangat indah gitu ya, bahwasanya pasanganmu itu seperti pakaian bagimu. Nah, jadi penanaman konsep-konsep seperti ini ya yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Jadi tidak sekedar ini sebuah konsep yang tidak ada realisasinya ya, jadi harus memang difahami gitu ya, diimplementasikan dalam kehidupan gitu. Perhubungan persahabatan ya, saling support, saling menutupi kekurangan pasangan dia masing-masing, karena memang tabiatnya manusia itu ada kelebihan ada kekurangan gitu ya. Jadi ketika sudah menjadi suami istri, pasangan suami istri, maka suami itu menjadi pelengkap dari kekurangan istrinya dan istri menjadi pelengkap dari kekurangan suaminya. Jadi luar biasa sebenarnya ya, sebutan suami itu adalah sahabat istri dan istri adalah sahabat suami gitu. Ada punya sahabat kan ya? Nah, bayangannya tuh, bayangannya yang seperti itu gitu. Selamanya Persahabatan ya. Begitu juga. Berarti ibaratnya kalau sahabat kan kadang ada berantemnya gitu kan, masih wajar gitu ya. Terus ada saling dukungnya. Benar. Terus sahabat itu tempat curhat banget ya. Iya. Juga ya. Iya. Apa ini kali ya? Tapi insya Allah seluruh pasangan-pasangan itu kira-kira nggak ya dengan hubungan sahabat ini loh, persahabatan ini ya, suami dengan istri. Itu memang harus diawali. Yang pertama itu yang sambungan tayangan kita sebelumnya itu diawali dari mindset.
mindset yang sama. Karena konsep persahabatan suami istri ini ada di dalam Islam ya. Dan kita juga sebagai seorang muslim yang tentu saja meyakini sepenuhnya bahwa apa yang Allah turunkan itu adalah sesuatu yang terbaik ya, pasti memberikan kebaikan. Maka itu yang harus kita ambil. Jadi sejak awal membangun kehidupan berumah tangga harus ada komitmen bersama bahwa kita ini sahabat gitu. Ya, kita ini dua orang yang diikat oleh Allah ya dengan misalkan golizon ya, ikatan yang kuat. Dan bentuknya realnya itu adalah seperti persahabatan, hubungan persahabatan gitu. Jadi luar biasa realitasnya kita melihat hubungan mereka adalah hubungan persahabatan. Kemudian secara ruhiyahnya, secara keyakinannya itu diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Misalkan golizon yang Allah kemudian menjadi saksinya ketika seorang suami gitu ya melakukan ijab kabul ya, seorang ayah atau seorang wali yang kemudian menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada seorang laki-laki yaitu suami untuk menanggung beban yang tadinya di pundak ayah atau walinya kepada dirinya ya. Jadi itu sangat luar biasa gitu ya, yang itu kemudian menjadi saksi. Maka setelah sejak detik ijab kabul itu ya, seluruh dosa-dosa istri itu juga menjadi tanggung jawab suami. Apa yang menjadi kewajiban istri itu juga menjadi kewajiban suami untuk ibaratnya kalau istri tidak menjalankan kewajiban, suami pun juga turut gitu. Turut berdosa. Saya kayak kemarin kita bahas tentang aurat aja misalnya. Seorang istri yang tidak mau menutup auratnya, tidak menutup auratnya, entah itu karena dia tidak paham atau mungkin karena memang tidak mau gitu ya. Maka suami ada di situ andilnya. Nah itu ya, para suami tuh kayaknya memang perlu lebih banyak juga ya saja kajiannya. Oh iya, karena biasanya majelis taklim yang banyak kan ibu-ibu. Iya. Dan ternyata kalau kajian bapak-bapak juga ya Ustazah ya, nggak terlalu memberikan bagaimana kewajiban suami untuk mendidik istri. Benar saja. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengingatkan orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik dengan istrinya dengan keluarganya, ahlukum. Ya, dan siapa yang paling baik dengan keluarganya? Rasulullah ya, sebagai role modelnya, sebagai contohnya. Bagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau, ya, anak-anak beliau. Ya. Dan itu kan tidak mungkin diketahui, kemudian tidak mungkin juga bisa dicontoh, diteladani kalau tidak mempelajari ya, kalau tidak mengkaji sirah misalnya. Ya, apalagi fikih-fikih tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, itu sangat-sangat sangat baik dan kewajiban ya, wajib. Bisa bayangkan nanti kalau di yaumul akhir, di yaumul hisab, seorang suami akan panjang gitu ya pertanyaannya. Ya, yang punya satu istri aja banyak pertanyaannya. Panjang gitu ya, nanyakan tentang bagaimana kewajiban-kewajiban istri yang tidak dijalankan oleh sang istri. Suami pun turut mempertanggungjawabkan. Makanya kalau suami atau laki-laki yang paham tuh Ustazah ya, di dalam Quran kan saat kalau khawatir gitu kan satu aja gitu kan, makanya paham gitu ya kewajiban dan tanggung jawabnya itu seperti apa nantinya. Diingatkan nggak gampang-gampang loh kalau dipesankan dalam Al-Quran itu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau menjaga dari bahaya di dunia ini ya, sesuatu yang mencelakai atau apa, itu mah kita masih bisa kan, gitu ya, supaya nggak jatuh, supaya nggak luka, supaya gitu ya, masih bisa gitu. Tapi kalau api neraka ini loh yang bisa ngapa-ngapain lagi udah. Iya, mainannya udah di akhirat. Betul. Dan sebenarnya ya Allah sudah memberikan panduannya. Ya Allah sudah memberikan panduan. Kayak mana caranya ya di dunia itu. Benar, ya? supaya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Iya, banyak yang ada dia sekali lagi di sosial media ya. Kan kita mencermati karena sudah bocor